Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bagian akhir bab tentang haji dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini yaitu tentang orang yang terhalang dari menyempurnakan manasik haji, tapi di sisi lain dia tidak bisa menyembelih al-hadyu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya Abu Malik mengatakan, taqaddama anna man uhsira wa lam yakun istarata fi ihramihi yajibu alaihi hadyun. Telah berlalu pembahasannya bahwa orang yang terhalang sementara dia belum mensyaratkan ketika ihram, tidak mengucapkan syarat ketika ihram, tahu-tahu pada saat pelaksanaan ibadah haji dia terhalang, nggak bisa menunaikan secara tuntas karena sakit atau karena ada musuh misalnya, sehingga dia tidak bisa wukuf di Arafah, atau mungkin dia tidak bisa melempar Jumratul Aqobah dan lain-lain, terhalang dia. Nah, kalau dia tidak mensyaratkan, yang dimaksud istaroto di sini adalah kalimat misalnya gini, ya Rabb, ya Allah, saya niat berhaji. Nah, tapi jika nanti saya sakit misalnya, maka disitulah tempat tahallul saya, di tempat dimana engkau tahan hamba ya Rabb. Nah, tertahan gitu sehingga tidak bisa menuntaskan manasik hajinya. Dia mensyaratkan dengan mengatakan, ya Allah, inilah tempat tahallul saya, di mana engkau tahan saya untuk bisa menuntaskan manasik ibadah haji. Nah, kalau dia mengucapkan itu di awal waktu ihram, maka itu tidak perlu al-hadyu. Jadi bisa Bapak Ibu, kalau kita melihat ada situasi kurang kondusif waktu haji, lalu di awal pada saat kita berihram itu memberikan syarat. Nah, kalau kita memberikan syarat saat kita talbiyah ula, ucapan talbiyah pertama, labbaik Allahumma hajjan itu, nah kita syaratkan Allahumma mahalli haisu habastani. Nah, kalau begitu dia mengatakan itu, maka berarti dia tidak wajib menyembelih al-hadyu. Nah, karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 Allah mengatakan, fa in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Jika kalian terkepung oleh musuh, maka sembelihlah kurban yang didapatkan. Kalau tertahan sehingga tidak bisa tuntas menunaikan haji, ada rukun-rukun atau wajib haji yang tidak bisa dituntaskan karena terhalang. Memang di dalam ayat ini kaitannya dengan musuh. Nanti ada khilaf di antara para ulama. Al-muhsar itu apakah alasannya cuma satu atau ada beberapa alasan? Orang yang dianggap muhsar, yang terhalang itu apakah hanya musuh atau sebenarnya ada yang lain gitu . Tapi dalam konteks ayat ini memang terhalang oleh musuh, dan itu pernah dialami oleh Nabi SAW. Tapi waktu itu memang beliau sedang
berniat umroh ya, bukan haji, tapi termasuk muhsor juga. Nah, maka orang yang terhalang tidak bisa menuntaskan manasik hajinya, dia menyembeli hewan al-hadiyu di tempat di mana dia terhalang tersebut. Dan di situ pula dia mencukur rambutnya, tahallul. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau dia mengatakan, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirin. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umroh. Pahala kufaru Quraisy duna al-bait. Tetapi orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi kami sehingga kami tidak bisa tawaf di Ka'bah. Dilarang oleh mereka, dihalangi oleh mereka. Panahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budnahu wa halaka ra'sah. Karena Rasul tidak bisa menuntaskan, sudah niat, sudah ihram, tapi nggak bisa menuntaskan, nggak bisa tawaf, dihalangi oleh orang kafir Quraisy, maka di tempat itulah Rasulullah menyembelih al-hadiyu berdasarkan ayat tadi, fa in usirtum famastaysara minal hadi. Menyembelih di situ di Hudaybiyah. Nah, ini peristiwa terjadi pada saat perjanjian Hudaybiyah ya. Sekitar tahun ke-6 Hijriah kalau tidak keliru ya. Nah, setelah menyembelih beliau mencukur rambut. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, lalu bagaimana jika dia tidak bisa menyembelih karena memang nggak ada uangnya, atau tidak ada uang, cuman nggak bisa dapat hewan hadiyunya, itu bagaimana? Paswab yang benar kata beliau, annahu yahillu wala syai'a alaih wala siyam wala ghairuh. Yang benar dia bertahallul, tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, tidak ada kewajiban puasa, tidak pula ada kewajiban yang lain. Udah cukup tahallul selesai. Hadiyunya gimana? Enggak punya ya udah. Yang punya sembelih, tapi yang enggak punya ya sudah. Nah, dan orang yang mengkiaskan masalah al-ihsar ini dengan tamattu, nah ini tentu analoginya perlu dikritik ya. Fa fihi nazar min awjuh ya. Nah, satu ya, bahwasannya si perawi hadis tadi Abdullah bin Umar bersama Nabi pada saat umrah Hudaybiyah dan bersama sahabat yang lain, adadun kabir min ashabihi wa fihim al-fuqara. Bahkan waktu itu jumlahnya cukup banyak. Umroh umroh akbar lah kira-kira kalau dalam bahasa di kita ini, ada umroh akbar gitu ya. Satu pesawat, satu travel tuh ya. Jumlahnya ada alaf wa arba'umi'atin, 1.400 orang waktu itu yang berangkat umroh. Nah, tapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul tidak niat perang untuk umroh, tapi dihalangi. Lalu membuat perjanjian, ada perjanjian dengan mereka. Nah, dan banyak di antara para sahabat yang ikut umroh bersama Nabi kala itu orang-orang fakir. Mereka orang miskin. Dan tidak ada satupun riwayat bahwasanya Nabi menyuruh orang-orang yang tidak punya al-hadiyu untuk puasa asrata ayyam. Tidak ada perintah. Maka wal aslu al-bara'ah. Hukum asalnya ya dia bebas. Tapi yang punya nyembelih. Nah, waktu itu kalau kita baca ya beberapa riwayat, yang punya hewan itu hanya 70 orang. Ada 70 unta. Padahal jumlah rombongan 1.400. Tapi yang 70 nyembeli. 70 nyembeli. Andai kata satu unta boleh untuk 7 orang, berarti kan 70 kali 7, 49, 490. Masih 900 lebih yang tidak bisa menyembeli al-hadiyu. Nah, dan Nabi tidak menyuruh apa-apa. Gitu, tidak memerintahkan apa-apa. Nah, ini khusus untuk mereka yang niat haji atau umroh lalu terhalang. Nah, dan mereka tidak punya dana untuk membeli hewan hadiyu. Udah,
nggak ada kewajiban puasa, nggak ada. Nah, tidak ada. Tapi memang mereka tidak sempurna melaksanakan ibadah haji atau umrohnya. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian. Nah, sementara hukum haji tamattu dengan ihsar itu memang disebutkan dalam satu ayat yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 196. Itu. Nah, kalau kita buka di situ memang disebutkan ya dalil ya terkait dengan orang yang terhalang ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196 Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Wa in usirtum famastaysara minal haji. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah al-hadyu wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai sampai al-hadyu, sampai disembelih ya di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridun aw bihi adzan, barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, min ra'sihi fafidiyatun min siyami aw shadaqatin aw nusuk, maka dia harus wajib membayar fidyah, berpuasa atau bersedekah atau nusuk berkurban, menyembelih al-hadyu. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Apabila kamu dalam keadaan aman, faman tamatta'a, barang siapa melakukan haji tamattu, tamatta'a bil umrah ya. Haji tamattu melakukan umrah dulu, ilal haj baru kemudian haji, famastaysara minal haji. Maka mereka wajib menyembelih hadyu yang mudah didapatkan. Faman lam yajid, sementara yang tidak mendapatkan al-hadyu, fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza rajatum. Maka dia wajib puasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari apabila kalian sudah kembali. Tilka asratun kamilah. Nah, itulah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Nah, itu ya untuk siapa? Untuk orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu azabnya sangat keras. Nah, inilah ayat yang di sini sebutkan ada tamattu, ada juga al-ihsar ya, fa in uhsirtum, ada kalimat itu. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang terhalang, yang tidak mendapatkan al-hadyu, itu tidak perlu puasa. Yang disuruh puasa 10 hari itu untuk orang yang haji tamattu. Kalau haji tamattu dianalogikan, disamakan, dikiaskan dengan al-ihsar atau al-muhsar, pakan al-qiyas mukhalifan lin-nas. Maka kias ini menyelisihi dalil ya, yang ada tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, maka ini disebut hadal qiyas qiyasun ma'al farik. Ini namanya analogi dengan sesuatu yang berbeda. Fa inna bainat tamattu'i wal ihsar farqan 'azima. Antara tamattu dan ihsar itu besar sekali perbedaannya. Jadi enggak bisa kita menganalogikan orang yang haji tamattu yang memang disuruh untuk menyembelih al-hadyu dengan orang yang terhalang. Minal muhsarin al-ihsar. Itu beda. Orang terhalang betul-betul nggak bisa menuntaskan. Kalau haji tamattu bisa nggak menuntaskan? Bisa. Nah, makanya kalau haji tamattu, dia kalau nggak mendapatkan ada al-hadyu, tidak punya uang untuk beli itu, bisa mengganti dengan puasa 10 hari. 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari sisanya di tanah air ya, tempat mereka tinggal. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, kalau tahallul itu sendiri yang melakukan umroh dulu kemudian haji, mereka berhasil menuntaskan ibadah haji. Sementara al-muhsar tidak. Lam yahsul lahu maqsuduhu wallahu taala alam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, lalu kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang mencukur atau memendekkan rambut, yang kita sebut tahallul ya. Tahallul itu dengan mencukur rambut atau memendekkan rambut. Apa hukumnya? Nah, ini udah bagian akhir ya pembahasan bab haji. Mayoritas ulama sepakat
bahwa mencukur rambut atau memendekkan rambut itu hukumnya wajib, min wajibatil haji, di antara kewajiban haji. Ini menurut jumhur, wa huwa madhabul Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Disebutkan dalam kitab Fathul Qadir misalnya oleh Al-Imam Asy-Syaukani atau dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang masyhur, ya, warrajih fi madhabihi, pendapat yang kuat dalam madhab Asy-Syafi'i, bahwa mencukur rambut atau memendekkan rambut itu rukun di atas wajib. Nah, sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, karena memang tidak ada isyarat tegas bahwa apakah mencukur rambut itu wajib atau rukun, tidak ada. Nah, sementara isyarat untuk mencukur atau memendekkan memang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Tapi hukumnya apakah dia wajib atau rukun tidak begitu jelas. Nah, kalau hukum mencukur dan memendekkan rambut itu clear, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, bahkan berdasarkan ijma' para ulama. Nah, dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harami insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Nah, ini ada di dalam Al-Qur'an ya, surah apa? Al-Fat ayat 27. Jadi sungguh Allah telah akan membuktikan kepada Rasulnya ar-ru'ya bil haq, bahwa mimpi Rasul itu benar. Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Insyaallah aminin. Aman insyaallah. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Kalian akan tuntas ya sampai mencukur rambut kepala kalian atau memendekkan rambut. La takhafun, maka janganlah kalian takut. Nah, itu. Jadi memang sebelum Rasul itu terhalang berdasarkan beberapa riwayat, Rasul mimpi gitu. Beliau mimpi bahwa beliau bersama para sahabat memasuki kota Mekah ke Masjidil Haram dalam keadaan sebagaimana mereka menggundul rambutnya atau memendekkan rambutnya. Dan Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau ini mungkin akan terjadi. Tersiarlah berita mimpi Nabi ini di kalangan kaum muslimin. Nah, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani juga mendengar berita ini. Maka setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin pada waktu itu memang akhirnya tidak bisa memasuki kota Makkah. Waktu itu ya. Tapi Allah tegaskan bahwa Allah buktikan benar. Dan akhirnya memang Rasul berhasil Fathu Makkah itu pada tahun ke-8 Hijriah. Ini sekitar tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah itu. Tertunda ya 2 tahun. Nah, mimpinya terrealisasi. Nah, di situ dalam ayat ini ada kalimat muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Ya, itu tanda tahallulnya. Nah, jadi Allah menyebutkan kata haji di sini dengan mencukur. Maka fa'ulima annahu wajibun fi. Berdasarkan ini diketahui bahwa mencukur atau memendekkan rambut itu hukumnya wajib. Itu dasarnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma arham al-muhallikin. Qalu al-muqassirin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Qalu, sahabat tanya, al-muqassirin ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan mereka yang hanya memendekkan rambutnya ya Rasulullah? Qala Allahumma arham al-muqassirin. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ighfir al-muqassirin. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habus, menggundul kepalanya. Ditanya lagi yang ketiga kali, al-muqassirina ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya sekadar memendekkan rambutnya? Qala Allahumma arham. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ighfir lil al-muhallikin. Ya Allah, ampuni, rahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Qalu,
Yang keempat ditanya lagi, wal muqassirin ya Rasulullah. Qal al muqassirin. Baru yang keempat, ya Allah, rahmati, ampuni orang-orang yang memendekkan rambutnya. Nah, Rasul sampai 3 kali mendoakan orang yang mencukur gundul. Makanya waktu tahallul yang utama itu mencukur seluruh rambut, digundul. Kalau dia tahu hadis ini. Karena ada itu orang haji, dia tokoh ya, tokoh masyarakat, nggak mau dia menggundul. Bahkan ditawar sekian ratus dolar apa ya? Berapa dolar katanya? Pernah lihat videonya nggak? Pernah. Yang rambutnya panjang itu. Katanya ini ditawar nih rambut saya sekian ratus dolar. Kalau dirupiahkan mungkin miliaran gitu. Saya nggak kasih. Nah, sombong sekali. Nah, dia nggak kasih. Padahal yang utama dia gondol, gitu. Kalau dia mengikuti hadis Nabi SAW. Tapi dia mempertahankan jimatnya barangkali itu ya, rambutnya itu tidak mau digundul. Bahkan dibayar miliaran pun tidak mau gitu ya. Mungkin kalau hilang rambutnya nggak bisa ngomong barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini harusnya orang yang ketika dia haji atau umroh dia cukur habis. Itu yang paling afdol. Sampai 3 kali didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi al-halqu afdalu minat taksir. Menggundul rambut kepala itu lebih utama daripada hanya sekadar memendekkan berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, dan hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tapi memang tidak wajib. Nah, wala yajibul halq memang. Illa idza nadharahu, kecuali kalau dia bernazar, ya Allah, kalau saya bisa tuntas menunaikan haji atau umrah, saya bernazar saya akan mencukur seluruh rambut kepala saya. Nah, itu wajib. Tapi kalau tidak, memang tidak wajib. Artinya dia tidak berdosa, cuman dia mengambil al-mafdul, meninggalkan al-fadil. Dia mengambil sesuatu yang tidak utama, meninggalkan yang utama. Nah, ini. Nah, lalu apabila seseorang yang tahallul ya selesai semua, lalu dia hanya memendekkan rambutnya. Nah, itu bagaimana ukurannya gitu? Seukuran apa? Nah, maka dia kumpulkan rambutnya itu fayakussu min jami'ihi biqadril anmilah. Ya, kira-kira 1 ruas jari, au aqal au aksar, atau boleh lebih atau boleh kurang. Jadi kalau bapak-bapak termasuk ibu-ibu ya, selesai umroh, haji, mau tahallul, ya ambil kira-kira rambut kita kumpulkan. Nah, kira-kira 1 ruas jari kita potong, shred. Nah, tapi nanti ada adabnya yang sebelah mana ya, nanti kita akan bahas. Nah, itu cara melakukan taksir ya. Kemudian apakah wanita boleh menggundul rambutnya? Khusus wanita tidak boleh. Wanita yang sudah tuntas menyelesaikan manasik haji atau umrah, laisa 'alan nisa'i halqun bal yukassirna. Nah, wanita itu enggak boleh menggundul rambutnya. Nah, dia hanya boleh memendekkan saja. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i halqun, innama 'alan nisa'i at-taksir. Kata Nabi SAW. Jadi beliau berkata kepada kami, wanita itu tidak boleh dicukur habis. Wanita itu hanya memendekkan rambutnya. Nah, maka banyak ya orang mengatakan bahwa ini ijma, wanita itu tidak boleh menggundul rambutnya, hanya boleh memendekkan rambut. Nah, berapa kadar rambut wanita yang mau diambil itu? Kalau ditanya dalilnya dalam Al-Quran nggak ada, dalam Sunnah tidak ada. Tapi memang sebagian ulama mengatakan ya kira-kira 1 ruas jari gitu. Ini adalah pandangan Abdullah bin Umar, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr. Nah, ada yang mengatakan wa qala ba'dhum ta'khudhu min jawanibiha syai'an. Nah, dari samping rambut samping itu diambil sedikit-sedikit. Nah, lalu yang lain mengatakan la tuksiru asyabah. Kalau wanita itu masih muda, jangan terlalu banyak motong rambutnya. Wa amal kabirah, sementara wanita yang sudah sepuh, fatakhudhu min syariha wala tazidu anir rub'i. Dia boleh memotong rambutnya tapi tidak boleh lebih dari
seperempat. Maksimal itu untuk yang sudah sepuh. Nah, kalau masih muda sedikit aja. Apa hikmahnya? Nah, karena rambut itu adalah perhiasan bagi wanita, mahkota kecantikan wanita. Makanya Islam memperhatikan masalah itu. Nah, kalau wanita itu masih muda, ya, jangan memperbanyak mengambil rambutnya. Nah, qultu aku katakan, nah, annalaha an tukassiru ma sya'at bihaisu la tusabihu ar-rijal wa illa lam yajuz wallahu a'lam. Bahwa bagi wanita itu dia boleh memendekkan rambutnya terserah dia. Yang penting jangan digundul, itu aja. Dan yang penting tidak menyerupai kaum laki-laki. Kalau menyerupai kaum laki-laki, nah ini tidak boleh. Nah, terserah mau ngambil 1 ruas jari, 2 ruas jari, silakan. Yang penting jangan digundul dan tidak menyerupai laki-laki. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Kapan lalu waktu motong rambut atau mencukur, memendekkan rambut itu? Yang sesuai sunnah, rambut itu digundul atau dipendekkan pada tanggal 10 Yaumun Nahar. Setelah melempar Jumratul Aqabah dan setelah menyembelih hewan haji. Karena itulah yang dilakukan Nabi. Jadi di hari Nahar tanggal 10 itu ada 4 amalan pokok bagi orang yang haji. 1, lempar Jumratul Aqabah. 2, menyembelih hewan hadiyu. 3, mencukur rambut. 4, tawaf ifadah. Itu yang pokok dari manasik haji di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa mencukur gundul atau memendekkan, menurut sebagian, menurut jumhur ya, afwan, itu katanya la yahtasu bi zaman wala makan. Itu tidak dikhususkan di waktu tertentu, tidak pula di tempat tertentu. Tapi lakinna sunnata fa'ala fi'luhu fil harami ayyaman nahar. Tapi yang disunahkan dilakukan mencukur rambut itu ya di tanah haram. Nah, dan di hari nahar. Nah, Al-Imam Abu Hanifah mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa menggundul rambut itu yakhtasu bi ayyamin nahar bi mantiqatil haram. Khusus hanya bisa dilakukan di hari nahar dan di wilayah haram di Makkah. Falau akhalla bi ay min hadaini hasala lahu at-tahallul wa lazimahu ad-dam. Kalau dia tidak dilakukan di tanah haram, tidak dilakukan di hari nahar, salah satunya tidak diperhatikan misalnya, memang tahallulnya berhasil, dianggap sah, tapi dia harus bayar dam. Kalau 2 syarat tadi tidak dipenuhi, kata Abu Hanifah, mazhab Al-Hanafiyah. Nah, adab-adab dalam mencukur rambut itu ada 3. 1, jangan nyukur rambut sendiri. Nah, itu nggak boleh, bapak-bapak ya ibu-ibu, kita biar ringkes, bawa gunting sendiri. Nah, tinggal gini, cekres, kan gampang. Itu tidak boleh. Jadi harus orang lain adabnya. Karena dulu Rasul pun begitu. Walaupun sebenarnya bisa aja kita apalagi yang rambutnya panjang kayak antum itu kan gampang banget. Ambil sedikit, cekres kan gitu. Nah, itu Allah karena ditawar miliaran itu ya rambutnya. Nah, baik. Jadi itu, yang motong biarkan teman. Kita saling bantu gitu ya. Kemudian ayyabda al-haliku bisyaqi ra'sihil ayman. Nah, hendaklah kalau kita mau mencukur gundul itu dimulai dari yang sebelah kanan berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi waktu Rasul datang ke Mina lalu melempar jumrah, kemudian datang ke Mina lagi ke rumahnya lalu menyembelih. Kemudian Rasul berkata kepada tukang cukur lil halaq khud wa asara ila janibihi al-ayman. Lalu Rasul memberikan isyarat kepada tukang cukur tadi, ini nih yang sini sebelah kanan. Summal aisar, baru sebelah kiri, summa ja'ala yu'tihi an-nas. Nah, saya itu beliau memberikan ya kesempatan kepada orang lain ya. Setelah beliau selesai dicukur. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain.
Lalu adab yang ketiga, Bapak Ibu dan sekalian, ya, disebutkan di situ ayyakhudha min zoprihi wa syaribihi ba'dal halak. Dianjurkan memotong kuku dan memotong kumis setelah kita dicukur rambut. Berdasarkan hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza halak fi hajjin aw umratin, bahwasanya beliau itu kalau menggundul rambutnya baik ketika haji atau umrah, akhadha min lihyatihi wa syaribihi. Beliau juga mencukur jenggot dan kumisnya. Nah, jenggot itu nanti ada ketetapan kalau dia sudah melebihi genggaman tangan seperti ini. Nah, ini. Kalau ada kelebihan, ini yang dipotong. Tapi kalau belum, kita genggam kok belum lewati ini, itu jangan. Nah kayak Pak Bambang itu udah boleh, coba antum genggam. Nah, itu udah boleh dicukur. Kelebihannya. Itu udah boleh. Tapi kalau yang belum, itu jangan. Nah, itu syaratnya itu. Kalau mau mencukur jenggot ketika tahallul, ya, setelah memotong rambut. Nah, dalam Ibnu Al-Munzir mengatakan sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu qallama azfarahu. Telah tetap ada hadis bahwasanya Rasul SAW ketika beliau menggundul rambutnya, rambut kepalanya, beliau juga menggunting kukunya. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang al-asla? Asla itu tak berambut. Seperti Pak Ogah. Nggak tumbuh rambutnya. Kinclong. Itu gimana? Nah, di sini katakan al-asla'ul ladzi la sa'ralah. Asla itu adalah orang yang nggak punya rambut. Laisa alaihi halqun wala fidyah. Kalau nggak punya rambut ya sudah, nggak usah dicukur dan tidak perlu membayar fidyah. Wa yustahabu imraru al-musa ala ra'si. Tapi dianjurkan untuk setidak-tidaknya ini pisau, nah, atau silet dijalanin di kepalanya, sekedar gitu aja, simbol gitu ya. Nah, jadi imrar al-musa ala ra'sihi. Di sana itu ya, ini yang saya alami, Allah alam yang lainnya. Di sana itu tukang cukur canggih-canggih. Nah, cuman memang terserah kita. Saya 3 kali saya dicukur itu semua nggak pakai alat cukur modern, nggak. Pakai pisau. Emang ngeri lihatnya. Sret gitu. Tapi mereka udah lihai semua, jadi aman. Tapi bagi yang takut rusak, jangan. Saya pakai alat cukur aja. Nah, yang sunnah itu pakai pisau, emang nggak pakai alat cukur. Oh, dulu kan di zaman Rasul belum ada alat cukur, mungkin orang bisa beralasan. Iya, boleh. Cuman biar sempurna kesunahannya, kita cukur di kerik itu pakai musa itu. Musa itu pisau cukur ya. Dan aman, insya Allah mereka ahli-ahli semua itu, udah profesional semua ya. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau kita ngantuk aman, kalau yang ngantuk dia itu yang bahaya ya. Tapi insya Allah yang ngantuk harus istirahat, tidak boleh mencukur ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Adab-adab dalam mencukur rambut. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ini, bagaimana kalau ada orang haji melewatkan ya sesuatu yang wajib atau rukun, terlewat gitu, entah karena mungkin lupa atau salah perhitungan sehingga ada yang terlewat. Nah, apa itu al-fawat? Ma yafutu bihi al-hajj wa man fatahu al-wuquf bi Arafah hatta tala al-fajr min yaumin nahar, misalnya sesuatu yang terlewatkan dari manasik haji. Seperti apa contohnya? Ada orang yang melewatkan wukuf di padang Arafah sampai terbit fajar hari nahar. Dia lupa. Harusnya tanggal 9 itu kan wukuf di Arafah. Ini karena dia lupa, mungkin saking sibuknya. Nah, udah masuk waktu fajar tanggal 10 dia belum wukuf. Mungkin itu terjadi. Nah, faqad fatahul haji. Berarti haji terlewat. Ini rukun. Nah, ruknu al-wukuf. Nah, kalau begitu lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini katakan
Man fatahul wukuf bi Arafah faqad fatahu al-hajj. Orang yang melewatkan wukuf di Arafah maka udah terlewat hajinya. Hajinya jadi enggak sah, enggak sempurna. Tapi yatahallal bi umrah min tawaf wa sa'yin wa halkin aw taksirin. Tapi dia tetap tahallul. Dengan umrah dari setelah tawaf, sa'i lalu mencukur. Dan dia harus mengqadha nanti di tahun depan. Gitu. Berarti mengqadha dia enggak wukuf di Arafah. Tapi nanti walazimahul hadyu fi waqtil qada. Ketika dia mengqadha, dia harus menyembelih al-hadyu. Nah, kalau dia haji tamattu, berarti 2 hadyu itu dia sembelih. Satu untuk karena dia haji tamattu, yang kedua untuk karena dia mengqadha. Wa yasqutu anhu ma baqiya minal manasik kan nuzuli bil Muzdalifah war ramyu wa Mina wa nahwihima. Kalau yang tertinggal hanya wukuf saja, sementara menginap di Muzdalifah, di Mina, yang lain sudah lakukan. Nah, itu nanti waktu kita mengqadha udah nggak perlu melakukannya lagi gitu. Berarti yang kita qadha hanya wukuf di Arafah saja gitu. Ini adalah qaulul jumhur, pendapat mayoritas ulama. Khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan mazhab al-Hanafiyah. Fa innahum la yujibuna alaihil hadyu. Dalam mazhab al-Hanafiyah enggak wajib hadyu. Ya udah tinggal dia mengqadha saja. Mengqadha apa yang dia lewatkan itu. Nah, tidak perlu menyembelih al-hadyu. Itu kata mazhab al-Hanafiyah. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, halaman berapa tadi berarti? Halaman 44 dah 8 ya. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, bisa dibuka di halaman 449 ya. Di paragraf keempat itu ya. Wa in ihtaroman fatahu al-hajj. Jika dia setelah terlambat mengikuti wukuf di padang Arafah misalnya, nah, dia memilih menghendak al-baqa, menetap ala ihramihi, dalam status ihramnya, liyahujja min qabilin, untuk haji di tahun yang akan datang, mempertahankan status ihramnya. Falahu dzalik, maka boleh itu dilakukan. Nah, udahlah saya bertahan tetap dalam keadaan ihram. Tapi panjang sekali waktunya kan, 1 tahun itu. Tapi andai kata ada orang mau, ya silahkan. Berarti selama dia ihram 1 tahun tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram. Kuat enggak kan itu pertanyaannya. Kalau sudah sepuh banget mungkin kuat. Loh, kalau masih muda kayak Palu Kito, apa kuat kan gitu. Nah ini. Tapi kalau dia mau boleh gitu. Kalau dia mau boleh. Nah ini. Kenapa demikian? Li'anna tatawul al-muddati bainal ihram wa fi'li an-nusuk la yamna'u itmamuhu. Karena panjangnya jarak antara ihram dengan pelaksanaan haji selanjutnya itu tidak menghalangi dia untuk menyempurnakan hajinya. Tidak menghalangi. Nah, gitu. Kal umrati wal muhrimu bil hajj bi ghairi asurihi. Seperti orang yang ya dalam kondisi ihram untuk umrah ya bukan pada masa haji, ya fi ghairi asurihi, ya seperti ibaratnya dia itu seperti orang ihram untuk umrah gitu. Hingga nunggu sampai masa haji. Boleh, kalau secara syariat boleh, dibolehkan. Cuman tadi apa kuat. Nah, karena kan enggak boleh potong kuku, enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh menyentuh istri. Apalagi enggak boleh menutup kepala dan seterusnya. Nah, berat tentu saja. Tapi kalau ada yang mau, maka itu bisa.
Nah, ya monggo itu mau milih yang tetap. Cuman kalau dia tetap dalam keadaan ihram, pulang ke tanah air nggak kira-kira? Ya enggak di sana. Ada nggak uang buat nyewa hotel? Nah, kalau dia punya uang banyak untuk nyewa hotel 1 tahun ya bisa aja. Nah, itu berat tentu pilihan yang berat. Nah, ini tapi kalau dia pulang nggak ada masalah. Tinggal nanti mungkin dia nunggu 20 tahun lagi kan. Nah, itu berat juga gitu ya, sama-sama berat. Oleh karenanya ya jangan sampai lalai waktu haji itu. Gitu. Jangan sampai ketiduran lupa. Masa ketiduran 2 hari gitu ya. Saya ingat wukuf ketinggalan kan. Nah, itu terlalu namanya. Nah, terlalu ya, keterlaluan. Nah, tapi jika salah perhitungan gimana ini? Idza akhtaha fil wuqufi bi Arafah. Jadi jika orang salah, dia wukufnya bukan tanggal 9, tapi tanggal 8. Karena sibuk mantengi perbedaan pendapat di tanah air gitu ya. Dia jadi bingung ini tanggal 9 atau tanggal 8 atau 10 gitu ya. Karena dia pantengin berita di tanah air, nggak fokus ibadah hajinya ya. Sehingga akhirnya ketika dia wukuf itu salah. Bukan tanggal 9, mungkin tanggal 8 atau mungkin tanggal 10. Nah, ini bagaimana? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, kalau kesalahan seperti itu maka fa innahu yujzi'uhum wa la yajibu 'alaihim al-qada. Itu boleh dan tidak wajib diqada. Nah, tidak ada kewajiban qada atas mereka. Kenapa demikian? Li'annahum fa'alu ma umiru bih. Karena mereka tetap melakukan wukuf gitu yang diperintahkan walaupun waktunya salah. Nah, fa in ikhtalafu fa asaba ba'dhum wa akhtaha ba'dhum lam yujzi'uhum. Lalu jika sebagian jamaah haji melakukan wukuf di hari yang sebenarnya, asoba, hari yang pas gitu misalnya. Sementara ba'duhum sebagian yang lain akhtoa, salah, melakukan kesalahan tanggal pada saat wukuf di padang Arafah. Jadi melakukannya tidak di tanggal yang seharusnya. Nah, maka kesalahan jamaah haji yang wukuf tidak pada tanggalnya itu tidak cukup ya. Karena yang lain benar kok dia salah sendiri. Nah, itu. Kalau tadi kan yang tadi boleh itu salah semua. Tapi kalau sebagian benar, sebagian salah, yang salah yang itu nggak bisa sudah. Tidak mencukupi. Nah, itu. Dan mereka tidak dimaafkan. Li'annahum ghairu ma'zurin, tidak dimaafkan. Fitar kima alaihi al-jamaah dengan meninggalkan apa yang dilakukan oleh jamaah muslim yang lain. Nah, walaupun mungkin kita tidak bisa bayangkan apa mungkin semua orang salah. Sekian juta orang yang haji salah semua wukufnya, kan tidak mungkin. Pasti sebagian benar, sebagian salah. Nah, yang salah yaitu dia tidak dimaafkan. Gitu, tidak dimaafkan. Tapi kalau semuanya salah, nah itu baru dimaafkan. Nah, ini. Kemudian al-ihsar ya, ihsar terhalang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, kita akan lanjut insya Allah pekan depan saja ya. Ini sudah jam 9 ya. Lewat 1 menit. Nanti ini penting juga al-ihsar ya, pembahasan rincinya. Tapi karena waktunya sudah jam 9 lewat 2 menit, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, sebelum diakhiri tetap insya Allah ada kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang mau tanya. Ya, monggo Pak Lu kita. Untuk haji tahun ini mungkin ada beberapa kasus, Pak. Ya. Artinya haji Furoda itu sudah berangkat ke Mekah tapi bisa nggak keluar, jadi dia nggak bisa melanjutkan hajinya. Kemudian ada beberapa kasus haji reguler itu sudah melakukan umroh wajib, tetapi karena ada masalah dengan pemerintah Arab dipulangkan. Dia juga enggak. Padahal reguler itu, nggak ada masalah. Ada masalah dengan pemerintah. Oh, pemerintah. Pemerintah Arab Saudi. Apa itu yang antum baca beritanya? Itu ada sanksi dari sana itu 10 tahun nggak boleh ke Arab, tapi baru 7 tahun. Oh, mereka termasuk terdata kena sanksi gitu ya. 10 tahun nggak boleh ke sana. Tapi 7 tahun sudah. Balik ke sana dan ketahuan gitu ya. Tapi kan yang mengeluarkan visa
Ya, kan dari sana semua bisa. baru ketahuan dipulangkan. Kemudian ada beberapa lagi haji ilegal yang itu Ustaz, yang Datang sendiri. jalan kaki ke gunung-gunung masuk Mekah. Ah. Mungkin yang TKI di sana ya. Ah, Apakah itu termasuk ini Ustaz, orang yang terhalang ah. Isor, musor tadi ya. dan apakah mereka juga harus mengkodok hajinya? Ya. Baik, terima kasih Pak Lukito. Nah, kasus-kasus yang antum ceritakan itu apakah termasuk dari golongan al-muhsorin ya, al-muhsor yang terhalang. Nah, itu pembahasannya sebenarnya besok ya. Apa yang sebenarnya yang masuk isor itu apa sih? Itu. Tapi karena sudah terlanjur ditanyakan, ya. Besok aja berarti ya. Ya, nah itu pembahasannya isor. Nanti secara spesifik isor itu nanti ada. Ya, gitu. Supaya besok mangkat lagi kalau gitu ya. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Masuk Google itu bareng nggak satu-satu rambutnya, langsung tahu-tahu ini bawa pulang ke Indonesia itu rambut. Dulu kan rambutnya kan gembel. Nah itu tahu-tahu kayak dicopotnya ini bawa ke Indonesia. Kata tukang cukurnya. Makanya kepintaran tukang cukurnya. Dulu antum pakai mesin cukur atau pakai ini pisau? Mungkin nggak tahu-tahu Udah hilang aja. iya udah ini kasih di meja. Berarti waktu antum umroh gembel, kayak gembel itu rambut antum. Tahu-tahu pas dicukur, Ya itu tahu-tahu taruh di meja itu bawa pulang. antum gak kerasa ya? Nggak tahu dia tahu dikerjain. Itu gimana itu? Ya bisa, bisa. Tapi tadi memang harusnya kita memperhatikannya. Adabnya kan dari kanan dulu, kanan. Mungkin dari kanan. Tapi tahu-tahu ya itu tahu-tahu ini. Saking canggihnya utuh gitu ya. Iya utuh kan. Rambut panjang gembelnya itu Iya, enggak gembel kan enggak bisa-bisa. nempel gitu ya. Nempel jadi bisa. Kayak Mbak Surip gitu berarti ya. Iya, iya, iya. Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak ngatur Pak Bang Masih. Tahu-tahu ditaruh di meja itu. Jangan tidur. Ya. Reaksi setelah selesai beliau membagikan rambutnya pada orang-orang. Nah, ini memang ada kalimat summa ja'ala yu'tihi annas. Karena semua apa yang ada pada diri Nabi mengandung keberkahan. Gitu. Bahkan sampai ludahnya beliau itu sebabnya. Nah, dan itu hanya berlaku untuk Nabi. Habib Mu'arib enggak berlaku ya. Ya, Habib enggak berlaku itu. Gawagis enggak berlaku, Gus-gus enggak berlaku ya. Itu khusus min khususiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ye. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah cukup ya. Insya Allah besok kita lanjut tentang rincian daripada ihsor itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.